Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 5 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Penny Permatasari. Perkenalkan, nama saya Ega Laila Putri. Perkenalkan, nama saya Widya Sipratiwi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggi Rachman. Di sini kami akan membahas tentang materi kecekungan kurva fungsi trigonometri. Jangan lupa disimak ya videonya. Isi dari kecekungan kurva fungsi trigonometrik ialah f turunan pertama terdiferensiasikan pada sela terbuka 1. Jika f turunan kedua naik pada 1, maka f dan grafiknya cekung ke atas. Jika f turunan kedua pada 1, maka f dan grafiknya cekung ke bawah. Atau suatu fungsi dikatakan cekung ke atas jika turunan pertama dari fungsi tersebut naik, cekung ke bawah jika turunan pertama dari fungsi tersebut turun pada suatu interval terbuka. Nah, selanjutnya kita lanjut ke grafik cekungan kurva. Ini cekungan ke atas dan yang ini cekungan yang ke bawah. Apabila tidak kelihatan nanti akan diperjelas lagi ya. Nah, jadi ini yang itu adalah grafik kecekungan kurva. Ini adalah yang itu adalah ke atas, cekung ke atas, turunan naik. Jadi seperti itu ya. Jadi grafik F terletak di atas semua garis singgungnya. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu ya, di atas. Lanjut, yaitu cekung ke bawah, turunan turun dari turunan. Jadi grafik F terletak grafik di bawah semua garis singgungnya. Di bawah. Jadi seperti yang di atas ya. Nah, jadi misalkan turunan kedua X adalah turunan kedua suatu fungsi turunan X, maka berlaku yang pertama, jika turunan kedua X lebih besar 0, maka kurva F cekung ke atas. Nah, jadi seperti yang di atas nih ya. Ini cekung ke atas. Ini cekung ke atas. Lanjut, yang kedua, jika turunan kedua X kurang dari 0, maka kurva F cekung ke bawah. Nah, jadi yang seperti ini ya. Nah, jadi soalan pembahasan yang pertama itu yaitu seperti ini. Apabila nggak kelihatan, saya akan zoom. Nah, soal yang pertama yaitu tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos 2x min 30 derajat cekung ke bawah untuk X besar dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Jadi jawab saja ya. Jadi syarat maksudnya turunan kedua kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena dari soalnya itu kan cekung ke bawah. Nah, jadi kita memakai syarat yang turunan kedua kurang dari 0. Nah, jadi itu. Nah, lanjut ya. Jadi fx sama dengan cos 2x min 30. Lanjut ke turunan x sama dengan min 2. Nah, min 2 itu hasil dari 2x. 2x itu jadi diturunkan jadi min 2 sin 2x min 30. Nah, lanjut turunan kedua x sama dengan min 4 cos 2x min 30 derajat. Nah, min 4 itu hasil dari perkalian antara min 2 dikali 2. Nah, jadi hasil dari itu. Jadi min 2 kali 2, jadi hasilnya min 4. Nah, jadi hasilnya itu
min 4. Dan kita turunkan lagi jadi min 4 cos 2x min 30 derajat kurang dari 0. Itu min ya. Berarti bertanda min ya. Lanjut, cos 2x min 30 derajat besar dari 0, yaitu bertanda plus ya, bertanda plus. Lanjut, cos 2x min 30 derajat sama dengan 0, berbuat 0 ya. Nah, lanjut. Jadi 2x min 30 derajat sama dengan 90 derajat atau 270 derajat atau 450 derajat. Nah, 90 derajat ini dapat dari cos 0. Cos 0. Jadi cos 0 itu ada 90 derajat, 270 derajat, dan 450 derajat. Nah, jadi cos 0 itu ada segitu ya. Nah, lanjut. 2x sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat. Nah, 30 itu dapat dari yang ini nih, 30 derajat dipindahkan ke, jadi kan min ke plus kalau saya pindahkan. Nah, jadi 90 derajat ditambah 30 derajat atau 270 derajat ditambah 30 derajat atau 450 derajat ditambah 30 derajat. Nah, hasilnya itu 120 derajat atau 300 derajat atau 480 derajat. Nah, di sini kita bagi, jadi x sama dengan 120 derajat dibagi 2. Nah, 2 itu dari x itu, dari 2x itu. Jadi 120 dibagi 2 atau 300 dibagi 2 atau 480 bagi 2. Jadi hasilnya 60 derajat atau 150 derajat atau 240 derajat. Nah, di sini kita uji nilai ya. Jadi uji nilai x sama dengan 30 derajat pada turunan kedua. Nah, jadi kita ambil contoh dari 30 derajat ini yang di atasnya. Jadi cos 2 dikali 30 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, jadi yang intinya x ya min 30 derajat. Jadi x itu diganti jadi 30 derajat. Nah, lanjut, 2 kali 30 hasil dengan 60 derajat dikurangi 30 derajat hasilnya 30 derajat. Jadi cos 30 derajat ini yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3 ini kan itu kan yang positif. Berarti dapat simpulkan bahwa jadi, nah kan 30 ada di sana ya. Jadi 0 sampai ke 60 itu plus. Jadi otomatis yang 60 jadi 100 itu min dan seterusnya. Nah, jadi grafik cekung ke bawah pada interval adalah x besar dari 0 derajat atau x kurang dari 60 derajat atau x besar dari 150 derajat atau x kurang dari 240 derajat. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan sin x plus 60 derajat. Cekung ke atas untuk x kurang dari 360 derajat dan x lebih dari 0. Ketahui bahwa syarat untuk kecekung atas yaitu f aksennya lebih besar dari 0. Maka fx sama dengan sin x plus 60 derajat f aksen x sama dengan cos x plus 60 derajat. F double aksen x sin sama dengan sin x plus 60 derajat. Selanjutnya yaitu min sin x plus 60 lebih besar dari 0. Sin x plus 60 kurang dari 0. Sin x plus 60 sama dengan 0. Kita ketahui bahwa turunan kedua sinnya bernilai negatif, berarti bisa dikisarkan pada kuadrat 3 dan 4. Selanjutnya yaitu sin 180 derajat kurang dari x plus 60 derajat kurang dari sin 360 derajat. 180 derajat kurang dari x plus 60 derajat kurang dari 360 derajat. 120 derajat kurang dari x kurang dari 300.
Jadi, grafik cekung ke atas pada interval 120 derajat kurang dari X kurang dari 300 derajat. Terima kasih. Grafik fungsi fx sama dengan cos 2x, cekung ke atas pada interval. Jadi pembahasannya yaitu kita harus mengetahui dulu bahwa syarat untuk cekung ke atas itu turunan keduanya harus lebih besar dari 0. Jadi kita turunkan dulu turunan pertamanya yaitu turunan dari cos 2x yaitu min 2 sin 2x. Dari mana? Turunan dari cos yaitu min sin. Turunan dari 2x yaitu 2. 2x-nya tetap ya. Jadi pindah ruas menjadi min 2 sin 2x. Turunan kedua dari min 2 sin 2x yaitu min 4 cos 2x. Nah, setelah itu, min 4 cos 2x lebih besar dari 0. Cos 2x kurang dari 0, sehingga 2x kurang dari 3/4 phi dan lebih besar dari 1/2 phi. Jadi, cekung ke atasnya pada interval x kurang dari 3/4 phi dan x lebih besar dari 1/4 phi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.